Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan YouTube, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat. Di kesempatan kali ini saya mau ngajak kawan-kawan ke kebun saya. Ya, kita mau sharing kepada kawan-kawan bagaimana cara budidaya okra merah di dalam pot atau di dalam polybag. Ya, sebenarnya gampang sekali ya. Ini tanaman okra ini salah satu tanaman yang gampang sekali tumbuh ya, dan gampang sekali berbuah tanpa harus perlakuan yang khusus ya. Ini okra merah, nanti di sana saya tunjukin itu ada okra hijau ya. Ini kita bahas dulu okra merah. Nah, yang penting kawan-kawan perhatikan adalah kualitas bibit ya, atau benih. Ini untuk benih okra ini masih agak susah di pasaran. Jadi kemarin saya itu belinya melalui online di salah satu toko online ya. Kemarin saya belinya di Tokopedia. Harganya 10 butir itu sekitar 15.000 kalau nggak salah ya. Tapi kawan-kawan, nanti kalau misalnya sudah punya bibit ya, kita budidaya, setelah itu bakal mudah tumbuh dan itu nanti bisa kita jadikan benih ulang lagi ya. Nah, yang pertama itu kualitas bibit. Jadi kalau misalnya mau beli itu harus cari-cari informasi dulu supaya nanti kita dapatkan kualitas yang baik. Nah, kemudian yang kedua adalah yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah media tanam ya. Ini media tanam saya ini cukup gembur ya. Ini adalah campuran antara tanah dengan kotoran hewan ya, kotoran sapi kemarin saya tambahkan. Jadi perbandingannya 2:1, 2 tanah dan 1 kotoran sapi. Kawan-kawan mau pakai kompos juga boleh ya. Ini usia tanamnya tuh sekitar 2 bulanan lah ya. Dan kalian lihat tuh buahnya juga sudah keluar ya. Ini juga ini udah rame sekali. Itu juga ini semua udah buah semua ya. Nah, kemudian itu yang udah besar tuh. Nah, ini dia yang udah ukurannya besar, ini sebenarnya sudah cukup tua ya. Jadi ini belum saya konsumsi ya, karena ini saya targetkan untuk pembibitan berikutnya. Jadi belum ada kita ambil untuk dikonsumsi sendiri. Nah, kan juga bertanya-tanya ini kenapa ya. Inilah salah satu kelemahan kita kalau kita budidayanya di dalam polybag. Kenapa? Karena dalam polybag itu akan lebih mudah untuk penguapan air, sehingga media tanam itu akan mudah kering ya. Sehingga kalau sudah mulai kering, maka ini rentan sekali ya, karena terlalu panas maka daun akan rusak ya. Jadi ini bukan karena hama ya, atau mungkin karena serangga, tapi ini karena kekeringan. Jadi cuaca yang terlalu panas sehingga menyebabkan daunnya kering atau layu. Makanya nanti kalau misalnya ini kita biarkan aja 2 hari ya, 2 hari nggak kita siram, ini bakal daunnya layu semua ya, layu semua, karena biasanya media tanam itu kering. Makanya kalau di dalam pot seperti ini ya, kita harus setiap hari lah rutin untuk melakukan penyiraman supaya tanaman okra kita ini bisa tetap tumbuh subur. Oke, nah itu ya. Jadi ini pohonnya ini yang warna merah ya. Nah, di sini saya tunjukin juga nih, ada yang agak unik ya. Ini agak lebih besar ya, okranya kok kecentet kali ya, ukurannya besar, berbeda dengan yang di sana. Itu kan okra itu biasanya kan panjang seperti itu ya, jadi seperti buah cabai, tapi di sini agak berbeda lah ya. Nah, ini yang okra merah ya. Okra hijau saya tunjukin aja, kemarin saya udah review juga okra hijau ya. Jadi kawan-kawan nanti bisa lihat di video saya yang lewat tuh tentang okra hijau saya. Ini juga udah pada panjang ya. Jadi kalau udah ukuran seperti ini udah terlalu tua ini kalau mau dikonsumsi juga kurang enak katanya. Jadi ini karena target kita mau dibudidayakan lagi, jadi semuanya dibiarkan dulu dengan ukuran yang besar. Nanti kalau sudah tua kita panen, kita jadikan bibit. Ini juga udah rame ya, tuh kan kawan nih. Dan ini tidak perlu perlakuan khusus ya. Kemarin setelah pupuk kandang ada, memang saya berikan NPK dan itu juga nggak banyak, dan 1 kali aja ya. Setelah itu pertumbuhannya subur. Jadi yang perlu diperhatikan sekali itu adalah mengenai air ya. Jadi kalau kawan-kawan
mau budidaya ini, saya pikir sekarang ini salah satu yang apa ya, cukup potensi ya. Tapi memang sekarang ini penjualannya belum begitu banyak karena memang orang juga belum tahu penggunaannya ya. Karena biasanya ada di daerah-daerah tertentu ini yang dikonsumsi. Kalau di daerah yang umum kayaknya belum begitu banyak. Karena di sini juga kadang-kadang orang datang nengok nih pohon apa gitu, banyak yang bertanya karena belum pernah melihat sebelumnya. Padahal kalau kita di online memang sebenarnya sekarang ini sudah mulai banyak ya, terutama di YouTube orang sudah banyak mulai budidaya. Nah ini insya Allah mungkin berapa hari lagi udah bisa kita ambil, kita mau budidayakan lagi ya. Karena saya belinya kemarin ya untuk menghemat, beli satu bungkus yang hijau, satu bungkus yang merah. Nanti targetnya tuh setelah kita budidaya kita bisa semai lagi, jadi nggak perlu lagi biaya. Karena beli okra ini sebenarnya harganya nggak terlalu mahal ya, 15.000 itu ada 10 butir. Cuman ongkirnya tuh sampai 50 ribuan. Jadi kalau kita cuman beli benih okra aja terlalu mahal jadinya karena ongkirnya besar. Tuh. Ya, kalau untuk sekarang ini ya, okra itu dibudidayakan di depan rumah juga menjadi tanaman hias. Saya pikir cukup menarik ya, cukup cantik karena terbukti kemarin banyak yang datang, orang cuman singgah aja ya, lihat di kebun saya, singgah nanya ini apa ya, apa manfaatnya gitu. Kalau untuk manfaat nanti kawan-kawan bisa lihat di Google ya, karena secara detail saya juga lihat baca-baca banyak sih manfaatnya, cuman yang utamanya itu apa saya juga belum begitu tahu. Tapi yang jelas kalau saya perhatikan memang karena saya senang dengan pohon-pohon yang seperti ini ya, tuh kawan-kawan lihat kan cantik sekali sih ya. Jadi saya budidaya aja ya, mudah-mudahan ke depan ya prospeknya bagus ya, prospeknya bagus, ini bisa kita kembangkan. Dan mungkin kawan-kawan yang mungkin di daerah yang belum ada okra bisa jadi salah satu pelopor untuk tanaman okra ya. Jadi kita bisa menjadi sumber bibit lah. Nah kalau misalnya kita bisa menjadi sumber bibit, nah tentu peluang pundi-pundi uangnya juga ya mudah-mudahan bisa bisa mengalir lah ya. Jadi kalau kita budidaya di dalam polybag seperti ini, apalagi diletak di depan rumah ya, ini akan kelihatan cantik sekali. Tuh kawan-kawan nih, ini sudah, ini bakal buah semua ya, bakal buah. Ini juga udah keluar nih yang di bawah tuh, ini rata-rata udah keluar semua. Ini tuh udah keluar. Tuh juga ini yang kecil juga udah. Bahkan ini kawan-kawan lihat, ini satu polybag itu bisa berapa nih? Bisa 3 kalau nggak salah. 4 tuh, ada 4, iya ada 4, cuman satu agak kecil ini ya. Jadi ini bukan disengaja ada 4 seperti ini, cuman ini kemarin saya waktunya terlalu sibuk ya, sehingga saya nggak sempat lagi untuk membuat satu tanaman satu, sehingga saya biarkan dan saya letakkan di bawah paranet ya. Di bawah paranet ternyata tumbuh dan berbuah. Ini tumbuh ya, ada buahnya. Di sini juga ada nih. Tuh, ini juga ada. Jadi saya bilang walaupun di sini satu pot itu impit-impitan ada 4 ya, tapi juga tetap berbuah. Jadi ini artinya kan menunjukkan tanaman ini salah satu jenis tanaman yang gampang sekali berbuah ya, walaupun memang satu itu agak lebih kecil ya. Ini ya agak lebih kecil tuh. Oke. Jadi kalau untuk sekarang ini saya bilang kita di rumah apalagi penghobi ya, sebagai tanaman hias saja dulu lah ya. Nanti kalau sudah ada bibitnya disimpan ya, ditanam pelan-pelan, atau kalau mungkin misalnya dijual, saya pikir ini sudah mulai bisa berpotensi karena sekarang ini sudah gampang sekali kan, banyak yang orang share di media-media sosial ya, terutama tanaman okra. Atau mungkin kita juga bisa men-share ya tanaman okra ini, jadi supaya bisa dikenal masyarakat dan kita bisa jadikan ini salah satu mungkin peluang bisnis bagi kita.
Nah itu aja kawan-kawan YouTube ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terlalu panjang lebar mungkin di pagi hari ini, tapi karena saya semangat untuk memberikan atau share tentang okra ini ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi lah ya. Silahkan berkomentar atau mungkin bertanya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya saya bisa tetap memberikan video-video yang jauh lebih baik, yang jauh lebih bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.